Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Pagi hari ini saya akan membahas materi pembelajaran mengenai reaksi pembatas. Untuk memahami topik tentang reaksi pembatas dapat saya ilustrasikan seperti ini. Pada reaksi Fe plus 2HCl menjadi FeCl2 dan H2, bila Fe yang direaksikan sebanyak 11,2 gram dan HCl yang direaksikan adalah 200 ml dengan konsentrasi 1 m, berapakah massa gas H2 yang dihasilkan? Pada pelajaran sebelumnya, jumlah zat reaksi yang diketahui biasanya hanyalah salah satu, misalnya Fe-nya saja. Nah, kalau pada kesempatan ini, jumlah kedua zat bereaksi sudah diketahui. Lalu, manakah yang akan digunakan sebagai patokan dalam menentukan perbandingan jumlah mol zat hasil reaksinya? Para siswa, dalam suatu reaksi, apabila kedua zat bereaksi jumlahnya sudah diketahui, maka ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu kemungkinan pertama, kedua zat itu bisa habis bereaksi secara bersamaan. Jadi misalnya reaksinya adalah Fe dengan HCl, kedua zat ini bisa habis bereaksi secara bersamaan, tapi kemungkinan yang kedua, bisa juga dari kedua zat ini hanya salah satu zat yang habis bereaksi, sedangkan zat yang lain itu tersisa. Nah, lalu bagaimanakah cara menentukan dua kemungkinan ini? Ini saya berikan satu contoh, misalnya sebanyak 11,2 gram Fe dimasukkan ke dalam 200 ml HCl 1M, akan terjadi reaksi menurut persamaan Fe plus 2HCl menjadi FeCl2 plus H2. Tentukan zat yang berfungsi sebagai bereaksi pembatas, dan yang B adalah tentukan massa gas H2 yang dihasilkan. Untuk mempermudah pembahasan ini, saya berikan tabel seperti ini. Baris pertama berisi persamaan reaksi sesuai soalnya. Kemudian baris kedua berisi mengenai perbandingan mol. Perbandingan mol itu sesuai dengan perbandingan angka koefisiennya. Maka perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 1. Ini sesuai angka koefisien masing-masing zat. Kemudian langkah kedua, kita hitung jumlah mol masing-masing zat yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah Fe sebanyak 11,2 gram dan HCl sebanyak 200 ml, konsentrasinya 1 m. Maka kita hitung dulu yang Fe. Mol Fe sama dengan massa per AR, massanya 11,2 gram per 56 gram per mol, ini satuannya, sama dengan 0,2 mol. Kemudian untuk menghitung mol HCl, kita gunakan rumus V kali M. Karena M itu sama dengan mol per liter, maka mol HCl sama dengan V kali M. Volume 200 ml, ini kita rubah dulu menjadi liter, sama dengan 0,2 liter, kali konsentrasinya adalah 1 m atau 1 mol per liter. 0,2 liter kali 1 mol per liter sama dengan 0,2 liter. Jadi, jumlah mol Fe yang tersedia adalah 0,2 mol, mol HCl yang tersedia juga 0,2 mol. Nah, angka ini
kita masukkan pada tabel baris ketiga, yaitu yang pada baris mula-mula ini. Nah, ini Fe mula-mula 0,2 mol, HCl mula-mula juga 0,2 mol. Sedang FeCl2 dan H2 ini kosong. Nah, jadi di sini Fe yang tersedia adalah 0,2 mol, HCl juga 0,2 mol. Ini mana zat yang habis bereaksi dan mana zat yang tersisa? Menurut perbandingan koefisiennya, perbandingan mol Fe dan HCl itu adalah 1:2. Nah, kalau zat yang habis bereaksi adalah Fe, maka HCl yang diperlukan adalah 0,4 mol. Padahal yang tersedia cuma 0,2 mol. Jadi, ini dapat dikatakan bahwa Fe di sini tidak mungkin habis bereaksi. Kalau HCl yang habis bereaksi, misalnya 0,2 mol ini habis semuanya, maka Fe yang diperlukan adalah separohnya, yaitu 0,1 mol. Padahal Fe yang tersedia sebanyak 0,2 mol. Jadi ini memungkinkan. Nah, jadi ini kita tulis yang bereaksi adalah HCl sebanyak 0,2 mol. Nah, jadi kalau ini HCl-nya 0,2 mol, Fe-nya 0,1 mol. Ini kita tulis di sini. Nah, jadi yang untuk pedoman itu adalah yang 0,2 mol ini, yang HCl habis bereaksi, bukan yang ini yang untuk pedoman. Ya. Oleh karena itu, FeCl2 yang dihasilkan, kan karena ini 2:1, berarti ini separohnya. Separohnya dari 0,2, sama dengan 0,1 mol. Kemudian hidrogen, karena koefisiennya juga 1, maka hidrogen yang dihasilkan juga 0,1 mol. Pada keadaan akhir, ini merupakan zat yang tersisa. Untuk HCl, karena mula-mula 0,2 mol, yang bereaksi 0,2 mol, maka yang tersisa adalah 0, atau kita beri lambang strip. Kemudian untuk Fe-nya, dari 0,2 mol yang mula-mula, dikurangi yang bereaksi 0,1 mol, maka sisanya adalah 0,1 mol. Kemudian FeCl2 yang dihasilkan adalah 0,1 mol, maka pada keadaan akhir juga terdapat 0,1 mol ini. Demikian juga dengan hidrogen. Zat yang dihasilkan 0,1 mol, maka pada keadaan akhir juga masih terdapat 0,1 mol. Jadi dapat dikatakan di sini, zat yang habis bereaksi adalah HCl, dan zat yang bersisa adalah Fe. Nah, zat yang habis bereaksi ini, dalam hal ini HCl, itu disebut dengan bereaksi pembatas. Nah, bereaksi pembatas inilah nanti yang akan digunakan sebagai patokan untuk menentukan jumlah mol zat yang lain. Nah, menjawab pertanyaan A, dapat disimpulkan bahwa zat yang habis bereaksi adalah HCl. Kemudian pertanyaan B, untuk menghitung massa hidrogen yang dihasilkan, memakai rumus mol kali Mr. Mol hidrogen tadi adalah 0,1 mol, Mr-nya 2 gram per mol, maka 0,1 mol kali 2 gram per mol sama dengan 0,2 gram. Jadi massa hidrogen yang dihasilkan sama dengan 0,2 gram. Sebagai keterangan tambahan bahwa zat yang habis bereaksi disebut bereaksi pembatas. Mengapa diberi nama bereaksi pembatas? Karena bereaksi pembatas inilah yang akan membatasi jumlah produk yang dapat dihasilkan. Karena bereaksi pembatas ini yang akan digunakan sebagai patokan untuk menentukan jumlah mol produk
yang dihasilkan. Sekarang kita berikan contoh yang kedua. Sebanyak 5,6 gram etena direaksikan dengan 25,6 gram oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Sesuai dengan persamaan reaksi, C2H4 plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Bila diketahui AR sekian-sekian, tentukan A. Zat yang berfungsi sebagai reaksi pembatas, B. Massa CO2 yang dihasilkan. Penyelesaiannya, langkah pertama kita cari mol C2H4, rumusnya adalah massa per mR. mR C2H4 adalah 2 kali 12, 24 tambah 4 sama dengan 28. Sedang massanya tadi ada 5,6. 5,6 gram dibagi 28 gram per mol sama dengan 0,2 mol. Kemudian untuk menghitung mol oksigen, rumusnya massa per mR sama dengan 25,6 gram per mR oksigen sama dengan 32. Maka jumlah mol oksigen sama dengan 0,8 mol. Nah, angka 0,2 mol C2H4 dan 0,8 mol oksigen ini kita masukkan dalam tabel seperti ini di baris mula-mula. Nah, C2H4-nya 0,2 mol, O2 0,8 mol. Nah, sekarang perbandingan molnya tidak kita tuliskan secara eksplisit, tapi ini dalam persamaan reaksi sebenarnya sudah ada. Ini 1 banding 3, banding 2, banding 2. Nah, yang tersedia 0,2 mol C2H4 dan 0,8 mol oksigen. Maka berapa mol zat yang bereaksi? Nah, ini yang paling memungkinkan adalah seperti ini. C2H4-nya yang bereaksi 0,2 mol, sehingga ini enggak ada yang bersisa. Kemudian oksigennya 0,6 mol, karena 1 banding 3. Kemudian CO2 karena 1 banding 2, maka di sini 0,4 mol. H2O juga 0,4 mol. Pada keadaan akhir atau keadaan sisa, C2H4-nya kosong, O2-nya yang tersisa 0,2 mol. Kemudian CO2 pada keadaan akhir atau keadaan sisa itu 0,4 mol. H2O juga 0,4 mol. Jadi, ini zat yang berfungsi sebagai bereaksi pembatas adalah C2H4, karena C2H4 habis bereaksi atau tidak bersisa. Kemudian pertanyaan B, massa CO2 yang dihasilkan, itu rumusnya adalah mol kali mR. Mol CO2 tadi 0,4, mR-nya 44, ini berasal dari 12 tambah 2 kali 16 sama dengan 32 ya. Jadi 12 tambah 32 sama dengan 44. 0,4 mol kali 44 gram per mol sama dengan 17,6 gram. Jadi demikian para siswa pembahasan kita mengenai bereaksi pembatas. Jika kalian suka dengan pembahasan pada video ini, jangan lupa klik like, komentar positif, dan subscribe. Thank you for watching.